Para hadirat, maka besok banyak orang yang ahli ibadah kelihatannya, ternyata catatan amal ibadahnya tidak ada. Dan banyak pula orang yang kelihatannya seperti para wali-walinya Allah, kelihatannya tidak ibadah, tapi hatinya terus munajat kepada Allah dan lillah dan billah. Maka catatan di akhirat besok amal ibadah banyak. Kita dalam sholat waidiyah diberi ajaran ini, diterapkan. Alhamdulillah kita mudah ingat pada Allah. Dan asalnya belum ingat pada Allah. Bahkan saudara kita pengamal banyak waidiyah yang asalnya orang itu nakal, ahli pencoleng, ahli ini, setelah ngamal waidiyah menjadi sadar, mudah ingat kepada Allah dan sembuh. Bahkan ada saudara kita yang masih di agama lain mengamalkan waidiyah, alhamdulillah diberi sadar, pelan-pelan mengamalkan. Mengapa mau? Seperti saudara kita di Bali dan lain. Ini mereka karena ada kebutuhan, kemudian kita tawari ini mantra sakti. Alhamdulillah setelah mengamalkan, pelan-pelan oleh Allah hajatnya dijabai. Apa itu soal penyakit, pelan-pelan sembuh. Apa itu soal ekonomi, pelan-pelan meningkat. Yang punya hutang, pelan-pelan bisa menyaur. Yang ingin naik pangkat, pelan-pelan. Yang ingin pilihan dari caleg, dari bupati, banyak. Di samping diijabahi, hatinya mudah ingat. Maka ada pula yang akhirnya sudah menjadi sesama Islam. Seperti Jenderal Brigjen Pak Tisna, ini adalah polisi. Ini juga sudah masuk Islam, sudah haji. Dia dulu adalah kepala polisi laut se-Indonesia. Istrinya itu Bu Rumiati, bendahara di Mabes Polri, bersama Brigjennya. Bahkan Bu Rumiati ini pernah dari Kapolda Banten, sebentar tapi hanya 6 bulan. Tapi alhamdulillah sudah pensiun semua. Alhamdulillah ini kemudian menjadi Muslim karena setelah baca surat waidiyah. Setelah menemui saya, menyampaikan hajatnya, saya anjurkan untuk membaca ya Sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah. Betul Bang? Dengan istrinya. Setelah 6 bulan, alhamdulillah, mulai diangkat oleh Pak Tanto pada waktu itu jadi polisi laut se-Indonesia. Dan pangkatnya dari kolonel atau kombes dinaikkan menjadi brigjen pada waktu itu. Para hadirat yang kami hormati, lantas kita para hadirat, kita sudah kenal waidiyah sudah lama. Sudah merasakan bagaimana kita harus meningkatkan. Bagaimana anak-anak kita. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu." Yaitu kita diberi alat oleh Bayi Masjid dengan amalan sholat waidiyah yang terbukti kita rasakan sendiri. Yang saya sulit ingat pada Allah. Saudara kita yang belum Islam, alhamdulillah sudah masuk Islam. Anak-anak kita, mari kita ajak. Karena apa? Anak itulah amanah dari Allah. Besok semua akan dimintai pertanggungjawabkan tentang anak, tentang keluarga, tentang harta, bahkan tentang diri kita sendiri. Jika ada kewajiban kita di dunia yang belum kita laksanakan, besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang hormati, bagaimana keluarga kita? Sudahkah keluarga kita kenalkan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam? Siapakah Rasulullah itu? Apa sekedar Rasul itu Nabi? Tidak, para hadirat. Rasulullah adalah penolong kita, bukan sekedar Nabi. Setelah lahiriah, Rasulullah mendidik kita dengan Al-Quran disampaikan kepada kita. Tapi secara batiniah, Rasulullah dengan doakan menuntun hati setiap umatnya, didoakan supaya hatinya meningkat sadar kepada Allah. Maka ada hadis
hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidupku itu bermanfaat bagimu, matiku bermanfaat bagi kamu. Hidupku bermanfaat, aku mendidik kamu dengan syariat-syariat yang diberikan Allah padaku. Saya kenalkan Allah, kau didik soal sholat, zakat, puasa, haji, hingga kau kenal Allah. Itulah manfaat. Lah matiku juga manfaat kan Rasulullah. Maka ketika aku mati, semua amal-amal umatku akan diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Jika aku melihat umatku beramal baik, aku muji kepada Allah, alhamdulillah. Dan jika aku diperlihatkan oleh Allah umatku dengan amal-amal yang jelek, maka aku akan mohon kepada Allah, mohonkan ampun kepada orang itu, dan aku doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Jadi Rasulullah tidak sekedar Nabi, tapi betul-betul penolong kita. Bahkan Rasulullah hadir di saat kita mengadakan selawat. Man shalla alayya fil qabri sami'atu wa man shalla na'iyan ablagtu. Barang siapa membaca sholawat di kuburku di Madinah, aku mendengarnya. Dan barang siapa membaca sholawat padaku dari jarak jauh semacam kita di sini, aku datang pada kerumunan orang-orang itu yang membaca sholawat padaku. Dan kemudian jika dia mau membaca sholawat karena ingin dibebaskan dari kesulitannya, aku memohon mudah-mudahan umatku itu dibebaskan kesulitannya. Jika ingin membaca sholawat karena ingin wusul kepada Allah, maka aku akan mendoakan hingga dia dibuka hatinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa lepas. Para hadirat yang kami hormati, mari anak-anak kita, tidak ada suatu pendidikan kecuali iman, dan tidak ada iman yang paling tinggi kecuali iman ma'rifat dan usul kepada Allah. Karena iman ma'rifat kepada Allah itu imannya sudah bersih, tidak ada syirik. Tapi kalau belum ada syirik, sebagai saya katakan tadi, para hadirat yang kami hormati, apabila anak-anak kita nanti sampai kita mati atau dia yang mati dulu belum kenal Allah dan kita belum menyampaikan ketika dia mati, maka kita akan bertanggung jawab. Ditanya oleh Allah, wahai anak, wahai hambaku, adakah kau telah menyelamatkan anakmu? Wa anfusakum wa ahlikum naro. Sudah kau selamatkan atau belum anakmu dari api neraka? Akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau belum, tentunya akan mendapat siksa dari Allah. Dan anaknya pun akan bertanya, wahai orang tua kami, aku dulu kau sekolahkan menjadi seorang sarjana hingga aku mendapat posisi sosial yang tinggi. Aku punya pekerjaan yang tinggi, hasilnya banyak. Tapi sayang, aku tidak kau beri keterangan tentang Allah hingga aku tidak kenal Allah. Hartaku banyak, posisiku tinggi, aku hanya maksiat belaka, tidak kenal Allah sampai aku mati. Dan aku sekarang karena tidak kenal Allah, banyak maksiat yang kulakukan. Hingga aku mau dimasukkan ke neraka. Ya Allah, aku masuk neraka bukan karena salahku. Karena orang tuaku yang tidak mau mendidik aku mengenalkan Allah dan Rasulnya. Hingga aku terus berlarut-larut. Ya Allah, aku tidak mau masuk neraka. Dosaku harus diganti dengan amal-amal dari ayah ibuku. Orang tuanya juga menuntut pada Allah, ya Allah, aku dulu bekerja mati-matian karena aku orang kecil, pendapatanku kecil, tidak cukup untuk kehidupan. Maka pagi bekerja,
siang dan sore aku bekerja. Hingga aku teledor tidak ibadah kepadamu. Aku memang diberi harta, bisa menyekolahkan anakku, tapi aku tidak punya waktu untuk ibadah. Sekarang aku mau dimasukkan neraka. Anakku kalau minta sesuatu tidak mau ditahan, maunya seketika. Ya Allah, aku tidak mau masuk neraka karena bukan salahku, salahnya anak-anakku. Itulah akan terjadi besok para hadirat. Anak dan orang tua saling menuntut di hadapan Allah. Para hadirin hadirat, para remaja, adakah kita sekarang ini satu tempat bermujahadah bersama-sama, tapi besok di akhirat kita saling dorong-mendorong, saling tuntut-menuntut di antara kita. Karena apa? Karena kewajiban kita atas satu dengan yang lain belum bertemu. Kewajiban apakah itu? Yaitu kesadaran kepada